Vanda, Tias Randa Channel. Pas banget. Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama Randa di Tenda Biru tentang Randa bikin seru. Kali ini Randa akan ngajak kalian untuk melihat aktivitas Randa karena sehari-hari Randa kan banyak kegiatan ya. Jadi udah lama banget yang nggak olahraga gitu kan. Jadi ya, pada kesempatan kali ini Randa sempetin buat olahraga dan mengajak kalian gimana sih aktivitas Randa olahraga, dan kita bakal olahraga bareng pakarnya. Wah, penasaran kan? Ikutin terus video ini sampai selesai. Cus! Abang yang pelatih di sini. Oh iya. Oh, pas banget. Abang siapa? Zen. Zen. Ternyata namanya Zen. Buat yang mau kenalan namanya Zen. Gede banget, Bang. Kamu pengen seperti ini? Enggak. Enggak ya? Enggak. Pasti susah kan bikinnya. Butuh proses yang panjang. Oh, butuh proses. Iya. Oh iya. Ini Randa yang di Indonesia itu ya? Ya, benar. Oh iya. Oh iya Bang, aku pengen iya. Terus jadi bingung nih, gede banget. Jadi pengen latihan juga. Iya. Karena kan aku udah lama gak olahraga. Jadi sering syuting, sering kerja. Jadi jarang banget olahraga. Iya. Ya pasti mungkin dengan kesibukan itu tetap bisa meluangkan waktu 30 menit atau 40 menit. Gitu dong. Itu. Jadi walaupun sibuk harus sempetin olahraga. Ya, jadi buat kalian yang katanya sibuk, tetaplah olahraga walaupun di rumah, baik push up atau sit up, yang penting keluarin kalori Anda di dalam tubuh, karena sehari-hari kita kan sibuk dan banyak makan. Nah itu supaya sering olahraga aja. Udah Bang, aku pengen supaya takutnya gemuk, takutnya nggak bagus badannya. Oke. Latihan ya. Ya Bang, siap. Saya bantu Randa. Wih. Ini apa bulan nih? Buka dulu jaketnya. Kalah. Sebelumnya udah pernah latihan Randa? Dulu sih pernah, tapi aku nggak pernah belajar beneran. Oh, oke. Jadi cuma sekedar olahraga aja. Oke, siap. Saya pandu deh. Dibimbing lah ya Bang ya. Apa duluan nih? Kalau kalian back ya, Back. ya back. Oh ini pemanasannya langsung di sini. Pemanasan dulu deh. Pemanasan biasa aja biar ototnya nggak terlalu kaget. Oke ya. Tapi rata-rata sekarang sih di keadaan COVID kayak gini emang imun tubuh itu harus penting-pentingnya ya harus olahraga kan ya. Ya kan? Kadang-kadang pengen olahraga juga kalau lagi libur nggak ada temennya. Benar sih. Nah, walaupun nggak ada temennya kan tidaknya di rumah juga bisa. Kalau punya dumbbell ya, terutama buat kalian teman-teman Randa ya, punya dumbbell itu udah cukup. Dan kalau bisa sih beli kayak sepeda boleh lah di rumah. Oh, sepeda yang spinning biasa lah. Itu sangat bermanfaat di saat kondisi seperti ini, karena kalau kondisi seperti ini nggak gerak itu imun tubuh kita malah bakal hancur. Jadi harus tetap gerak. Bener, gerak itu penting. Penting banget olahraga Penting, ternyata. ya. Ayo lanjut langsung. Oh jangan yang berat-berat Bang. Saya praktekkan dulu ya. Oh iya bener. Oke, siap. Ini buat melatih otot back ya, standar. Biar lebar. Kayak gini aja. Back itu punggungnya Bang. Iya bener. Ini beneran tangan Bang. Oh, tangan ini. Bukan balok ya. Ya kayak gini. Oke ya. Pegang dulu ya Randa ya. Oh ringan dong. Oke, siap. Mana ini? Ya, ayo pegang. Di sini. Oke. Nah, ke bawah, buang nafas ya. Ke depan. Tuh. Tarik nafas, buang. Nah, terus bagus.
Nah, jadi buat kalian sahabat Randa tetap semangat berolahraga karena di saat seperti kondisi pandemi seperti ini olahraga itu penting dan meningkatkan daya tahan imun kalian. 10 kali cukup? Udah. Oke, siap. Lanjut exercise. Kalau biasanya sih aku ngelakuin ini push. Serem ya? Ini berasanya gimana? Gak. Iya. Oke lah, kita lanjut. Kameramennya juga ketawa-tawa. Iya, emang selalu dia. Dia pakainya udah keren sih Randa. Untuk perutnya tuh lama bikinnya, Bang. Oh, lama. Paling kaleng itu. Nah, kalau ini kita buat melatih otot bicep. Bicepsnya. Nah, bicep itu biar keluar telur. Oh ini. Nah, Oh. ini kan telur. Telur ada, nah ada keluar telurnya cuma kurang gede ya. Oh, ternyata di lengan itu ada telurnya, guys. Iya. Buat kalian nggak tahu, telur bukan di situ aja, di sini juga ada. Kayak gini aja Randa. Oh gitu. Nah, Sama pas di bawah buang napas. tarik nafas, buang nafasnya ke atas. Oh. Beda kan? Oh beda ya. Nah, pas kita lagi kondisi narik, kita buang nafas. Oh. Yuk. Sip. Kayaknya Randa bakalan jadi atlet. Karena kan sekarang kan penyanyi yang badannya bagus kan belum ada. Nah, kita cetak rekor buat dia. Ya, udah suaranya bagus, badannya bagus, itu nilai plus, tidak tanding. Amin. Oke, terus. Benar ini. Benar. Bagus. Mantap. Terus. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. 3 lagi. 1 2 3. Oke, sip. Berasa Anda? Hah? Berasa ya? Berasa. Besok paling dia berasa mau ambil gayung susah, tapi Pegel-pegel ya? Iya, tapi di sana udah pakai shower kan ya? Iya sih. Oh iya, berarti aman. Paling pas kesampuan aja. Wah, Kayak kaget. bener. Kameramen kita ini bener-bener harus dikasih bondeman Gak kayak bilang, begini. Bang, perut yang kayak abang kayak gini itu lebih lama lagi bikin kayak dia. Banyak modalnya itu gitu. Tapi katanya diet, sehari makannya sekali. Cuma mungkin makannya porsi besar. Ya sekalinya kan karungan gitu. Oh iya. Itu Bang Kino ya. Oke lah, kita lanjut Wah. lagi terus ya. Tapi enak banget ya. Enak ya? Seger ya. Seger, keringetan, fresh, enjoy pokoknya ya. Iya, bener. Oke. Nah, kita mau lanjut ke variasi ketiga boleh? Boleh. Oke. Boleh banget Ini ya. aja deh kita. Apa ini? Nah, ini juga buat melatih otot middle back kita kan. Oh. Nah, jadi ini bukan lebar aja tapi ada garisan-garisannya ya. Nah, Middle back. Jadi middle back itu punggung bagian tengah. nah, oke. Gimana caranya tuh? Sama aja. Tarik nafas, buang. Kayak gini Ini tuh bikinnya guys. harus benar-benar Kan. perjuangannya yang begitu ekstra ada. Perjuangan. Ya, luar biasa lah pokoknya. Ayo. Cobain deh. Oke. Lanjut. Oke, sini. Nah, ke belakang lagi. Oh, belakang Terus, lagi. nah siap. Oke, tarik nafas, buang. Tegak. Nah, bagus. Tarik nafas, buang. Nah, sini. Nah. Nah, bagus. Tarik nafas, buang. Bagus. Bagus. Terus. Terus. 3 lagi. 3 2 go. Ya, Gimana? Udah sama gedenya? Udah? Belum? mantap. Belum. Jahat. Bilang sama dong. Sama ya. Jadi mungkin pertemuan biasanya pertama latihan itu kita bisa full body workout. Jadi Oh, gitu. semuanya biasanya aku latih. Kalau udah kata aku off lama nih Ranja. Menjelang kompetisi itu biasanya aku kalau udah off lama semuanya aku latih. Jadi semua bagian otot biasanya saya latih. Gitu. Kayak kita Full body ya? full body workout. Jadi ini aku pengenalan juga berarti. Iya, pengenalan juga nggak apa-apa kita di apa latihan semua di badan nggak apa-apa. Nah kalau ini buat ngebikin otot dada kita
biar makin bagus. Nah, betul. Ya. Itu bisa gerak-gerak nggak bang? Bisa, bisa, bisa. Coba bang, di zoom ya. Oke. Itu nggak ada Lagi, dinamo. lagi. Kalau deket sini ada bunyi loh. Bunyinya serem. Wah. Ini juga ya. Gubrak. Gubrak ya. Ini untuk melatih. Oh, ini kalau udah capek tiduran di sini. Enggak, ini buat Latihan juga. Ya, iya dong. Kita Jadi tempat tidur. mungkin buat Randa nggak perlu berat-berat dulu karena iya, benar. buat badannya biar adaptasi dulu ya. Jadi saya tak. Wow. Tarik nafas ke bawah Randa ya. Ya. Buang nafas. Kamera. Nah, oke. Lihat ya kamera ya. Udah nyala. Ya, oke. Nih, aku mau cobain lagi nih. Ini Gini aja Randa. Begini? Nah, sip. Oke ya. diputar. Nah, sip. Pas. Tarik nafas. Buang. Nah, terus. Terus, bagus. Dua. Tiga. Empat. Ini tuh. Udah. Terus satu lagi. Nah, sip. Empat. Terus. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Terakhir. Oke. Sip. Enak, ada Enak apa? kan? Enak tapi Mantap. pegel ya. Pegel semua rasanya. Tapi ini bisa gede kayak gitu berarti. Bisa 7 tahun. 7 tahun bang. 7 tahun. Ini Dewan. Berarti Nggak usah lagi. Nggak gitu, usah ya? Nggak usah. Iya. Yang penting sehat. Nah, sehat, tapi yang penting badan itu kelihatan lebih berisi Randa. Jadi di saat kita nyanyi bisa kayak gini. Oh, Ya kan, kameramen. Wih. Toilet sebelah mana? Ini. Jadi keinget Coba bang, toilet sebelah mana bang? toilet. Oh, cocok. Kalau aku nggak usah lah. Malu-maluin. Duduk boleh bang? Oke, Silat ngobrolnya di sini Oke, kita. kita ngobrol ya. Bang Zen. Ya, Nama lengkapnya Zainuddin. Zainuddin. Nah, aslinya ya, cuma nama keren di Jakarta. Zen Saputra. Oh Zainuddin. Zainuddin. Iya. Oh Zen Saputra di Jakarta. Iya, bener. Nama kerennya. Ada nama keren juga ya? Ada, Orangnya ya. sama aja. Iya, aslinya sih. Nah penasaran nih pasti kan? Kok bisa bang bikin badan segede ini? Awal mulanya pengen bikin badan tuh gimana? Awal mula itu mungkin ya dari karena kita keseringan nongkrong dulu ya, nongkrong terus melihat badan kita tuh sebelum itu sih mungkin nggak termotivasi Randa. Pertama kali termotivasi adalah di saat banyak orang yang ngecehin saya ya. Cecenginnya gimana tuh? Ngecenginnya Cungkring gitu? cungkring hitam dekil. Oh jadi nggak langsung gede ya? Enggak. Prosesnya kan 7 tahun. Waduh, berarti dulu kurus. Kurus. Berat badan cuma sekitar 48 sampai 50 kilo. 48 sampai 50. Yes. Aku aja 60 ini. Iya. Dulu cungkring banget. Terus waktu pengen latihan gitu kan? Hah? Apa mulai dari gimana? Mulai Ah. langsung ke tempat gym kayak atau Mulai latihan ketemu itu orang kayak gimana? aku punya ambisi sendiri sama orang satu kampung aku ya, yang di kampung aku Bligo, Kecamatan Buaran. Dulu yang tahu tentang aku mungkin ya, kita bikin dari semen. Oh. Ya. Bikin dari semen. Kita bikin dari semen, bikin sendiri dan kita punya 6 orang. Itu bikin ada di rumah kosong, rumah tua lah ya. Kita bikin kayak dumbbell pakai semen, terus apa buat latihan back ya pakainya pokoknya kayu semuanya. Jadi homemade. Bener, homemade. bener. Terus pas serius, kenapa abang mutusin diri buat serius karena apa?
Satu mungkin karena ya itu aku malu. Karena malu. Karena sering diecengin orang. Ya mungkin mental lah, mental kita berasa gimana gitu ya. Tapi setelah kenal gym, nah badan kita kan udah mulai ngebentuk tuh. Bukan ngebentuk sih, berisi. Banyak orang yang suka sama aku dengan perubahan. Oh, kok sombong tenang. Iya, santai gitu. Itu tahu kameramen yang gendut itu? Itu fuckboy loh. Oh, fuckboy. Buaya kepon. Oh, jadi karena malu, karena hinaan orang, karena orang suka ngata-ngatain, akhirnya abang mutusin buat serius bentuk badan. Serius, bener. Wow. Jadi buat kalian mungkin ada pengalaman mungkin ya, pengalaman yang sama, sering diejek orang apa gimana, jadikan itu motivasi positif. Betul. Supaya kalian bisa maju lebih ke depan dari mereka yang ngejek. Benar. Itu keren kan? Dan sampai akhirnya jadi profesi. Pertama aku ya mungkin dengan kerjanya mungkin satu jadi kayak apa, tukang apa ya, kayak kita tukang kuli bangunan, terus jadi kerja di konveksi pernah, terus kayak apa di kalau Pekalongan terkenal kota batik. Iya benar. Nah aku kerja kayak orang yang ngejemur batik di lapangan. Nah dari situ aku paling suka kerja di pabrik dulu. Pabrik di sana kayak produksi sarung tenun. Nah bikin sarung tenun di situ aku udah mulai menggeluti dunia gym dengan sungguh-sungguh. Dari situ badan aku mulai ngebentuk. Mulailah dari situ aku semakin yakin karena ada tawaran job model. Dari model terus pernah ditawarin juga dari orang manajemen apa ya di Jakarta. Aku bener-bener dibayarin tiket ke Jakarta hanya untuk ikut casting. Cuma dulu lagi medok banget ya. Jadi Asli orang mana bang? asli orang Pekalongan. Jawa ya? Jawa. Kayak kue. Kayak kue. Kental. Enggak. Oh, enggak. Kalau Pekalongan enggak. Itu Tegal. Itu pernah aku ketemu langsung dengan Aliando. Waktu itu. Ganteng-ganteng serigala. Oh, itu waktu itu. Ikut casting bareng-bareng. Dan itu aku nggak ngelewatin kayak orang kan lewat audisi ya. Alhamdulillah di situ ada satu agensi yang nggak lewat audisi, cuma aku dikasih masuk ketemu langsung artis. Dari situ aku mulai pede. Berarti dengan bentuk badan kayak gini banyak banget kelebihannya, banyak banget apa efek dan manfaat yang positif banget. Positif. Dan sekarang abang sebagai apa? Aku sekarang Dengan bentuk badan kayak gini, dengan latihan udah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Dan sekarang abang menjadi seseorang yang gimana? Kalau aku Pekerjaannya, sendiri, profesinya, pekerjaan, terus bisnis. Turnamen gitu? Kejuaraan juga udah. Oh, udah kemana aja tuh bang? Terakhir di Malaysia. Bareng sama waktu itu satu temen aku yang dari sini, orangnya di sana tuh. Nah, ada orangnya. Juara satu. Tarik aja ke sini. Tarik, Mas. Masuk bentar. Ayo, kita masuk bentar. Teman perjuangan. Satu perjuangan. Wow. IFBB Pro Internasional. Internasional. Ya, namanya Mas Fuad. Yo. Halo, gabung Mas. Yo, sini. Aduh, salimnya aja sih. Itu. Akhirnya di sini dapat ilmu baru kan. Wow. Nah, beliau Sendang yang nih aku. Enggak apa-apa. Jangan disendang. Beliau udah termasuk orang yang paling hebat, konsisten, agamanya iya. Amin. Semuanya lah, aku udah tahu sendiri tentang beliau. Sekarang ya selama 1 bulan ini saya iri dengan beliau. Irinya dengan satu, konsistennya beliau, agamanya, sama ya duitnya enggak. Nah, cuma aku suka beliau lapang dada. Lapang dada. Sabar. Nah, yang orang konsisten tuh pasti sabar. Beliau buktinya orang kampung, juara 1 di Asia, melawan orang-orang luar negeri yang hebat-hebat. Dan itu dapat tiket IFBB Pro International Federation Bodybuilding. Beliau. Dulu diajak juga enggak? Kenapa? Dulu sempat diajak juga. Sempat diajak cungkring kayak apa sama kayak Bang Zen. Kalau diejek sih enggak. Cuma aku awal mulanya itu dulu. Kalau mau cungkring dari awal sih. Dulu aku dari berat 5. Oh, cungkring juga.
Oh jadi nggak ada yang tiba-tiba gede, cuma Bang Kinoy yang tiba-tiba gede. Kalau mereka ini gede, badannya bagus, berprestasi, itu karena konsistensi, karena kerja keras gitu kan. Wow. Jadi ada dua macam manusia yang keren-keren nih. Kalau Randa di sini jadi kayak angka 100 sih, 1 0 0. Nah, 3. Hah? 3 sama gue. Oh 1 2 3. Nah, Bertiga. di sini ada ownernya langsung ya. Oh, ada ownernya? Nah, Masuk. dia juga sering ikut body contest. Oh silakan. Ayo. Ayo, Pak. Serem duduk di sini mah. Enggak digebukin kan, Bang? Enggak. Gimana nih, mau bilang aja. Oh, di sini, Bang. Sini, Pak. Oh, oke. Nah, Halo, Bang siapa? Ruli. Bang Ruli. jadi usia itu nggak jadi patokan. Ya kan? Di sini ya. Usia tidak jadi patokan. Jadi apa ya? Dunia olahraga itu berarti luas banget ya, Bang? Luas banget. Luas banget berarti. Iya. Dan siapapun yang pengen serius bisa. Bisa, semua bisa. Asal komitmen dan Sebenarnya sih konsisten. sama aja. Ketika kita mau menggeluti sebuah hobi, tak jauh dengan Mas Randa sendiri di dunia tali suara, Iya benar. kita di dunia otot, itu hampir sama. Sebenarnya sama sih. Kita seorang pecinta seni sebenarnya di situ. Cuma hanya yang berbeda apa? Media. Betul. Benar. Iya kan? Ya, semuanya adalah seni ya. Media. Ibaratnya seorang pelukis, badannya adalah sebuah kanvas. Di situ. Dan tujuan dari itu semua pasti saya yakin ketika itu hobi menjadi prestasi ada pencapaian luar biasa di situ. Bener. Kalau kalian punya hobi terus jadi profesi, ngejalaninnya itu kita nggak pernah beban ya. Sebenarnya kuncinya satu sih, kita senang, jalani dengan ikhlas, nikmati prosesnya. Karena semua orang kadang tidak sabar ketika kita melewati sebuah proses. Dia pengen langsung progres, tapi proses nanti. Di situ. Dan Kalau abang sendiri latihan udah berapa lama? Latihan di dunia apa ini namanya, binaraga ya? perfitnessan lah. Perfitnessan. Lebih 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun juga. Wow. Dan latihannya juga konsisten berarti kan? Dan beliau adalah salah satu owner Dari Reka Gym. Reka Gym. Reka Gym. Oh, apa makasih kita diundang ke sini, main di sini, makasih ya. Nah, setelah sekian panjang perbincangan kita, pasti kalian penasaran pencapaian apa saja yang sudah diraih atas konsistensi mereka beliau-beliau yang luar biasa ini. Mulai dari Mas Fuad yang paling ujung. Oke, terima Pencapaian. kasih. Waktunya kalau pencapaian, mungkin gak banyak orang yang tahu sih sebenarnya. Tapi untuk ikut ke kejuaraan Asia sudah 1, 2, 3, 4 kali. Sudah 4 kali kejuaraan Asia. Ya 4 kali. 5 kali. 5 kali. 5 kali yang untuk di luar. Kalau untuk Indonesia yang Open Asia itu di Batam, itu alhamdulillah 3 kali berturut-turut masih bertahan. 3 kali berturut-turut. Di Mister Indonesia Mister Indonesia. masih bertahan. Terus prestasi paling membanggakan saat tadi Zen bilang saya di situ hanya orang Asia Tenggara sendiri di situ. Dan mereka rata-rata dari orang Asia Timur. Dan di final saya dapat juara 1 di kelas saya 175, terus dapat juara juga di overall dan mendapatkan tiket tadi International tiket FBB Pro. Dan itu maaf kalau boleh tapi jangan, itu orang bilang aja orang mereka Indonesia termotivasi. dengan kelas main klasik fisik ya, itu baru saya yang dapat. Bisa ketemu, aku seneng banget, bangga banget bisa ketemu. Dan terakhir Maskelmania juga, Maskelmania Asia, alhamdulillah dapat juara 1 juga. Kalau untuk Mister Indonesia, ya pokoknya itu alhamdulillah masih juara 1 dari tahun 2016 sampai sekarang alhamdulillah. Gila. Jadi tahu kan sekarang komitmennya beliau seperti Berarti apa. komitmennya gila pasti. Ya. Benar-benar apa ya? Waktu, dedikasi, juga tentunya otak, pikiran, hati semua fokus semuanya. Dan itu dipertahankan dari tahun ke tahun. Yang pasti disiplin sih ya. Disiplin. Yes, disiplinnya. Next. Luar biasa kan? Biasa Kalau di luar luar. biasa. Bang Zen. Yang latih Randa tadi nih, kita pengen tahu juga nih. Ya. Silakan, Bang. Kalau saya sendiri mungkin untuk prestasi mungkin paling bangga
di saat bisa bersama beliau di Ya, cuma Malaysia itu. cuma beda kelas ya kita. ya beda kelas. Malaysia. Ya, Ya, kita beda kelas. di mana? Johor Bahru. Johor Baru. Itu kelas apa tuh? Kelas 1 SD? Main kelas fisik, 2 SD? Main sport. main sport Oh, model main ya, sport ya. main sport model. Main sport, terus apa? Aku Aku main di sport, klasik, sport. Ya, bodybuilding klasik. Oh, itu bedanya apa tuh? beda. Kalau bodybuilding klasik itu mungkin kalau teman-teman masih ingat zaman muda-mudanya Arnold di Binaraga. Nah, benar. Oh, Di situ. Jadi apa di old school lah. old school? Apa di main? Kalau aku di main kayak sport. main fisik. Main Nah, fisik. main Maksudnya fisik. tuh? Main fisik itu adalah dia mungkin seperti apa ya Mas kalau dijelaskan? Ya kalau mungkin di Indonesia itu rata-rata di kelas middle atau apa, cuma yang bedain aja posenya tadi. Ah. Soalnya waktu itu yang nilai langsung itu langsung juri yang biasa menilai di kejuaraan dunia. Ah, langsung. benar waktu itu. Iya. Dan Itu pada saat itu pencapaiannya pencapaian aku ya suka ya alhamdulillah masih masuk Juara 5 berapa? besar. 5 besar. Iya. wow. Itu yang mungkin bagi aku walaupun 5 besar tapi aku sangat bersyukur. Oh, itu dari berapa kontestan? Banyak, Eh, banyak. 5 besar puluhan orang tuh. Lebih. Banyak, Lebih. banyak banget waktu itu. Itu 5 besar dari puluhan orang yang sama-sama gede kayak gini. Nah. Abang 5 besar. Iya. Oh, Ya. tepuk tangan dong. Di situ aku bersyukur Ah. ternyata sampai sana aku berangkat sendiri. Hmm. Ketemulah Mas Fuad, ternyata kita wah, ini Ternyata klop. Dan saat ini sering Udah dari ketemu lagi iya, sekarang. emang udah baik sama aku dari dulu. Oh, udah dari dulu. Udah dari dulu udah baik. Udah kenal sebelum event itu udah kenal lama. Cuma nggak nyangka bisa tanding ketemu di sana gitu loh. Bener-bener. Dengan tujuan ya sama intinya, Hmm. pengen maju gitu loh. Ya mungkin dari situ ya aku belajar dari beliau sekarang dengan keadaan seperti ini. Ternyata dia bawel sama aku buat diri aku sendiri buat lebih bisa berprestasi Iya, lebih iya, baik iya. lagi gitu loh. Keren. Perlu Mari saya lagi loh. Kaleng. Di sebelah kiri saya. Yes. Sang owner Reka Gym pasti punya pencapaian juga dong. Iya. Monggo Mas, silakan. Kalau saya ya belum begitu banyak prestasi ya. Ah. Beliau ini kan senior saya semua nih. Wah. Nah, jadi saya juga Kalau orang hebat tuh gitu, selalu merendah. Orang hebat tuh yang tinggi. Enggak benar-benar. Percaya itu. Saya masih di bawah mereka ini. Ah. Istilahnya dia panutan saya yang 2 orang ini. Hmm. Jadi kalau untuk kejuaraan saya masih di kelas amatir lah. Kagak amatir. Iya, masih yang kelas-kelas menengah belum ikut yang pro. Tapi itu selalu juga, selalu ikut. ikut masih seperti itu sering. Berarti kan ikut berarti konsisten. Iya. Nggak ada yang beda, semuanya konsisten. Pasti konsisten, Hmm. pasti ada prepare juga kan persiapannya kan. Ya, untuk pencapaian kemarin saya prestasi terakhir ikut bareng sama Majen juga. Anjay. Itu saya peringkat ke-6. Peringkat ke-6, Ya. kelima ke-6. Wah, ini orang berprestasi semua. Tepuk tangan dong. Mungkin abang punya tips dan trik buat mereka mungkin baru di dunia fitness, baru untuk membentuk badan atau menjaga kesehatan. Gimana tuh tips dan trik? Kalau untuk yang tips saya serahkan sama senior aja. Loh. Ini orang-orang punya ilmu semua tapi saling lempar loh. Gimana tuh, ada tips and trik Sebenarnya sama ya, ya semua sama. Sebenarnya sama, trik-triknya sama. Mungkin ada kelebihan masing-masing orang pasti punya kelebihan dan kekurangan sendiri gitu. Kalau yang aku tangkap sih yang pasti disiplin ya. Iya, pasti. Terus konsisten, Iya. terus nutrisi ya, Iya, benar. terus istirahat pasti. Iya. Itu Nah, emang cuma Benar, dikit benar. poinnya ya. Tapi yang ini tuh yang ngejalanin ini betul. secara apa ya, berkesinambungan terus menerus itu susah banget Benar. kalau kalian nggak niat. Dan mungkin tips dari aku ya aku akuin lah, aku itu kekurangannya di mana seperti Randa, nggak bisa tidur cepet. Ya, selama 5 tahun di Jakarta, beliau tahu kondisi tidur aku seperti apa. Mungkin tidur subuh, nggak ada atlet kayak gitu. Jadi Oh berarti sama. sama. Nah, ya aku harus contoh adalah seperti beliau, Tidurnya konsisten. jam berapa tidur? Jam 10 lebih ke atas dikit Wow. tidur, bangun subuh. Itu yang paling susah. Nah, Tidur cepet. ini yang mau aku ambil ilmunya. dari Sebenarnya sih beliau. enggak sih. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Teman-teman bisa finish waktunya.
Saya sih enggak. Yok. Kalau Mas kan udah jalanin, kalau kita yang belum ini kan susah. Bukan belum ya, bukan belum. Ketika tadi ngomong poin harus disiplin, harus konsisten, itu kan merujuknya kan harus ke mana coba? Satu kata, sehat. Karena sehat buat saya itu lebih dari sekedar butuh. Saya ingat kata-kata Mas Adira itu, kalau sehat itu sebenarnya sebuah syarat. Sehat itu syarat, dan syarat itu kan harus dijalani. Kenapa dibilang sebuah syarat? Cuma ada dua. Ketika kita sehat, kita punya jutaan cita-cita. Tapi ketika sakit, kita punya satu cita-cita. Apa? Sehat. Di situ. Jadi poinnya di situ. Jadi kalau buat teman-teman ya yang fokus di dunia gym atau di dunia seni pahat otot, itu sebenarnya istirahat itu masuk ke dalam jadwal latihan. Karena di situ saat tubuh kita benar-benar dia membutuhkan asupan makanannya saat kita istirahat, bukan saat kita bergerak gini terus itu otot kita tambah gede, enggak. Di situ. Walaupun kadang kita tidur pun kita butuh kalorinya lebih banyak. Buat apa? Metabolisme. Wow. Gitu. Banyak ilmu ya. Tepuk tangan. Wah, Anda senang banget hari ini tuh bisa olahraga bareng, diajarin sama senior-senior, sama orang-orang yang luar biasa banget, bisa berbagi pengalaman, dan kalian pasti senang banget nonton video ini. Oh ya, kalian juga makasih banget sama ownernya Reka Gym. Thank you. Mas siapa tadi lupa aku? Ruli. Mas Ruli, Pak Ruli ya? Iya, Pak Ruli. Panggil Mas aja biar mudah. Ya, makasih banyak sudah ngajarin aku. Abang, Mas Fuad, makasih banyak udah berbagi pengalaman dan sharing ceritanya. Dan Rana juga mau ngomong pada kalian semua, jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah syarat. Jadi percuma kalau nggak ada kesehatan. Kalau kita sehat, kita punya 1000 cita-cita. Tapi kalau kita sakit, kita cuma punya satu cita-cita, sehat. Maka dari itu, jaga kesehatan. Terima kasih nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, dan komen di bawah. Kira-kira next kalian mau Randa ngapain? Atau abang-abang ini mau kalian komen atau pernah ketemu? Silahkan komen di bawah. Terima kasih dan see you di next video. Dadah, makasih. Oh iya lupa, sebelum closing, abang satu-satu harus nunjukin badannya. Kalau gitu aku kabur. Ayo dari tengah. Bang Zen, 49 tahun, Indonesia. Bang, buka aja bang. Oke, Ini kesempatan Muhammad yang pada channel bisa melihat badan atlet internasional. Belakang bang. Wah, oh, satu lagi belum tadi kan? Oh, ya. Maaf, biar mereka teman-teman lebih sehat, lebih keren. Kayak gini lagi jelek dibilangnya. Gimana bang? Ini ya. nah ini kameramen kita ini. Ini bagus. Ini mas berapa lama mas bikin ini? 20 tahun. 20 tahun. Oh, berarti kita deket-deketan sini nih. Harus diambil foto nih. Ya. 1, 2. Berapa lagi? Berapa lagi ya? 1, 2.